Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah masalah perjinahan. Nama saya Ariel Nurzain dari kelas D dengan NPM 19.148. Saya dari Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum dari Universitas Pasundan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam 1. Secara garis besar atau secara terminologis, kata zina mempunyai arti perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar ikatan pernikahan atau perkawinan. Jika secara etimologis, kata zina berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan persetubuhan di luar pernikahan. Jika kita sering menerima informasi baik itu secara media ataupun secara media cetak, kita akan mengetahui begitu banyaknya kasus perjinahan mulai merajalela pada saat ini. Fenomena itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang cenderung condong terhadap pergaulan barat. Maraknya kemunculan kasus masalah perjinahan baik muda-mudi ataupun pasangan suami istri seringkali meresahkan masyarakat. Mengapa demikian? Karena masyarakat merasa tempatnya kali ini tidak suci lagi seperti waktu dahulu. Karena banyak sekali pasangan muda-mudi yang berpacaran melampaui batas. Padahal Islam merupakan agama yang memiliki tatanan dan aturan yang terbaik dalam masalah ini, yaitu tentang menjaga hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Islam meletakkan kode etik yang beradab di dalam hal ini, termasuk ke dalam hal-hal terbaik di dunia ini karena tidak dimiliki oleh sistem dunia manapun. Semua itu dilakukan untuk kebaikan dan kesucian masyarakat dalam hal berumah tangga. Perbuatan zina itu sendiri sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari penjelasan arti Quran surat Al-Isra ayat 32 kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jangan mendekati zina yaitu jangan berpacaran. Mengapa demikian? Karena itu membuat pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kita agar melakukan perbuatan zina itu termasuk dengan mendekati zina. Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi untuk menyalurkan nafsu seperti melihat wanita yang bukan mahramnya terbuka auratnya dan menghayalkan hal-hal yang justru tidak seharusnya untuk dihayalkan. Nah, semua itu adalah perbuatan mendekati zina, di mana Al-Ghazali, seorang ulama besar, berpendapat bahwa dosa yang keji atau dosa yang besar adalah memang dosa zina. Namun dosa yang lebih besar yaitu dosa tersembunyi, di mana seorang laki-laki mencoba untuk mencium seorang wanita yang bukan mahramnya secara sembunyi-sembunyi. Lalu perbuatan zina menurut Al-Hadis. Sebetulnya banyak sekali hadis yang mengatakan tentang perbuatan zina. Namun di sini saya akan membahas dari pendapat Abi Hurairah. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada perbuatan zina ketika dia berbuat zina namun dia seorang mukmin. Maksudnya adalah kita sebagai seorang mukmin tidak mungkin melakukan perbuatan zina jika kita sudah melakukan ibadah dengan baik dan benar. Contoh saja, jika kita sholat dengan benar, maka akan ada seperti benteng yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti itu. Perbuatan zina menurut para pakar hukum Islam baik yang kontemporer maupun baik yang klasik. Menurut para pakar hukum Islam yang klasik berpendapat bahwa zina adalah perbuatan menyetubuhi faraj yang bukan miliknya secara tidak sah dengan sengaja dilakukan. Nah, jika menurut para pakar hukum Islam yang kontemporer, perbuatan zina adalah
persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar ikatan pernikahan atau perkawinan. Dari kedua definisi tersebut, terdapat perbedaan antara penggunaan kata. Faraz berarti vagina dan persetubuhan berarti bersanggama antara laki-laki dan perempuan, namun keduanya memiliki arti yang sama dan tujuan yang sama untuk melarang perbuatan zina, karena zina termasuk dosa yang besar. Dapat saya simpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat-sangat memiliki dosa yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dilakukan di luar ikatan pernikahan atau perkawinan. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dapat dipidanakan. Oleh karena itu, perbuatan zina tidak hanya dilarang di dalam hukum Islam, tetapi di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga dilarang. Ternyata terdapat di dalam pasal 284 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab 14 yang berbunyi sebagai berikut. Perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan secara sengaja yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itu berarti bahwa zina dapat dipidanakan jika salah satunya tidak merasa keberatan atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dari materi kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan semoga kita terjauh dari perbuatan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan, zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan sengaja di luar ikatan pernikahan ataupun perkawinan. Saran yang dapat saya berikan bagi seluruh umat muslim yang menonton video saya kali ini yaitu dengan menjaga sholat kita, karena dari sholat insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, atau seperti saya sudah sebutkan akan ada seperti benteng yang melindungi diri kita. Untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.